Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, kembali lagi dalam mata kuliah psikologi keberbakatan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami mengenai masalah-masalah yang dihadapi anak berbakat dan cara mengatasinya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Amelia Rahma, kedua ada Khairun Najah, ketiga Lailatul Khairiyah, dan yang keempat Fania Rasmi Prabasili. Nah, materi pertama nanti akan dipaparkan oleh Lailatul Khairiyah, dan yang kedua oleh Fania, dan yang ketiga oleh Khairun Najah. Nah, sekarang langsung aja masuk ke materinya ya. Persilakan pada materi pertama. Baik, terima kasih untuk saudari moderator. Saya akan membahas mengenai masalah-masalah yang dihadapi anak berbakat yang berprestasi kurang atau underachiever. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai definisi anak berbakat berprestasi kurang. Dalam pengertian yang lebih luas, individu yang berprestasi kurang adalah individu yang tak bermotivasi. Mereka secara konsisten tidak menunjukkan usaha, bahkan mereka cenderung bekerja jauh di bawah potensinya. Dengan demikian, masalahnya bukanlah terletak pada kemampuan, melainkan terletak pada sikapnya. Mereka cenderung menghabiskan kesempatannya sehingga melupakan masa depannya. Mereka biasanya menolak melalui tindakannya bahwa apa yang mereka lakukan sekarang memiliki dampak bagi masa depannya. Mereka tidak dapat melihat atau mengizinkan atau menerima bahwa ketidakmampuannya menyelesaikan tugas dan mengabaikan tanggung jawab akan dapat menimbulkan kegagalan di masa depannya. Para peneliti seperti Rapp, Goldberg, dan Paso, dan beberapa penulis mutakhir lainnya mendefinisikan berprestasi kurang, yaitu berkenaan dengan suatu kesenjangan antara suatu performansi sekolah dan beberapa kemampuan yang sering diindikasikan dengan suatu indeks IQ. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu masalah yang dialami anak underachiever menurut April Nayendi. Yang pertama yaitu mereka menemukan secara berulang-ulang konsep diri yang negatif. Yang kedua, mereka merasa tidak diterima di dalam keluarganya. Yang ketiga, mereka tidak bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukannya atau diperbuatnya. Yang keempat, mereka menentang pengaruh yang diberikan oleh orang lain terhadap dirinya. Yang kelima, mereka merasa menjadi korban. Yang keenam, mereka memiliki sikap negatif terhadap lingkungan sekolah. Yang ketujuh, mereka memiliki motivasi dan keterampilan akademik yang lemah. Yang kedelapan, mereka kurang dalam penyelesaian masalah intelektual. Yang kesembilan, mereka berpegang teguh pada status kepemimpinan yang rendah. Yang kesepuluh, mereka tidak memiliki hobi, minat, dan kreativitas yang dapat digunakan dalam mengisi waktu luangnya. Dan yang terakhir, mereka tidak mampu berpikir dan merencanakan masa depannya. Selanjutnya yaitu karakteristik anak berbakat berprestasi kurang. Menurut Prekel, Fogg, dan Trevelyan, karakteristik utama yang dihubungkan dengan anak underachiever adalah rendahnya self-esteem. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Butler, McCall, Evan, dan Kratzer yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik kepribadian anak underachiever adalah rendahnya konsep diri. Anak biasanya menutupi hal ini
dengan mengembangkan mekanisme pertahanan dirinya, seperti bertindak agresif ataupun membuat keributan atau lelucon di kelas. Yang pertama yaitu ada karakteristik sekunder, yang biasanya mereka memperlihatkan perilaku menghindar. Mereka sering mengatakan bahwa pelajaran di sekolah tidak relevan atau tidak penting. Karena hal itu, mereka biasanya tertarik kegiatan selain kegiatan di dalam sekolah. Menurut Kaufman, karakteristik ini tampil dalam dua arah, yaitu agresif atau menghindar. Mereka juga memperlihatkan ketergantungan seperti tergantung pada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yaitu karakteristik tersier. Anak dengan karakteristik ini yaitu anak underachiever, antara lain mereka memiliki keburukan pada keahlian dalam tugas-tugas sekolah, kebiasaan belajar yang buruk, memiliki masalah penerimaan oleh teman sebaya, konsentrasi yang buruk dalam aktivitas sekolah, tidak bisa mengatur diri baik di rumah maupun di sekolah, mudah bosan, meninggalkan kegiatan di kelas, memiliki kemampuan berbahasa moral yang baik, tapi buruk dalam menulis, mudah terdistraksi dan tidak sabaran, sibuk dengan pikirannya sendiri, kurang jujur, sering mengkritik diri sendiri, mempunyai hubungan pertemanan yang kurang baik, suka bercanda di kelas atau membuat keributan, ramah terhadap orang yang lebih tua, dan berperilaku yang tidak biasa. Selanjutnya ada pendapat lain mengenai karakteristik anak berbakat yang berprestasi kurang. Yaitu yang pertama memiliki IQ yang sangat tinggi, yang kedua memiliki kebiasaan kerja yang jelek, yang ketiga ketidakmampuan dalam berkonsentrasi, yang keempat kurang usaha dalam menjalankan tugas, yang kelima minat yang kuat terhadap suatu bidang tertentu sehingga melupakan akademiknya, yang keenam pekerjaannya sering tidak selesai, yang ketujuh harga dirinya rendah, yang kedelapan penampilan frustasi emosional. Mohon maaf, yang kedelapan menampilkan frustasi emosional. Yang kesembilan bersikap negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, tidak adanya perhatian terhadap tugas yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, ada kecenderungan dua pola perilaku dasar, yaitu agresif dan menarik diri. Mengenai gambaran pola perilaku yang agresif, yaitu mencakup perilaku penolakan yang terus-menerus yang ditunjukkan dengan komplain, mencari perhatian, mengganggu orang lain, penolakan yang terus-menerus terhadap tugas yang ditetapkan, ketidakarahan diri dalam pembuatan keputusan, serta pemisahan yang terus-menerus dari teman sebaya. Sedangkan gambaran pola perilaku yang menarik diri yaitu mencakup kurangnya komunikasi, dikuasai oleh dunia fantasi, bekerja sendiri, sebentar dalam kelas ketika dalam penyelesaian pekerjaan, serta sedikit upaya yang dibuat untuk menjustify perilaku. Karakteristik dan pola-pola perilaku pada anak berprestasi kurang memang sering mewarnai perilakunya. Perilaku-perilaku tersebut seringkali menjadi indikator penting bagi orang lain untuk memberikan label tanpa memperdulikan potensi apa yang ada di baliknya. Dengan demikian, sangatlah wajar bahwa banyak terjadi dalam
Anak berbakat berprestasi kurang yang tidak hanya merugikan anak-anaknya sendiri, melainkan juga merugikan keluarga dan masyarakat. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya ya. Jadi ini mengenai masalah-masalah yang dihadapi anak berbakat yang memiliki motivasi rendah. Oke, kita bahas dulu motivasi itu apa. Masih ingat gak? Jadi motivasi itu adalah dorongan, pembangkit, penggerak, gaya, atau kekuatan yang membuat seseorang melakukan atau berbuat sesuatu. Lalu untuk motivasi belajar sendiri, itu adalah suatu gaya, dorongan, atau penggerak yang timbul dari dalam diri seorang anak atau siswa yang memberikan kesiapan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah belajar. Jadi, apa sih pengaruhnya motivasi ini terhadap seorang anak atau siswa? Jadi, motivasi ini memang berpengaruh besar ya, karena motivasi ini menentukan tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan belajar seorang anak tersebut. Jadi misalnya kan biasanya jika motivasi belajar rendah, umumnya kan biasanya diasumsikan bahwa prestasi yang didapat anak tersebut juga rendah, walaupun anak tersebut memiliki potensi atau anak tersebut itu berbakat. Oke, lalu bagaimana dengan anak yang memiliki motivasi belajar rendah? Jadi anak dengan motivasi belajar rendah ini adalah anak yang tidak memiliki dorongan dalam diri dalam melakukan kegiatan belajar dan tidak adanya arahan perbuatan belajar serta proses yang memberi semangat, sehingga anak tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi bedanya kalau anak yang memiliki motivasi belajar tinggi itu, anak tersebut dapat meluangkan waktu belajar lebih banyak dan lebih tekun daripada anak yang memiliki motivasi rendah. Biasanya anak yang memiliki motivasi rendah itu lebih sedikit waktu belajarnya, lalu juga kurang begitu tekun sih dalam menghadapi tugas yang diberikan. Oke, selanjutnya mengenai ciri-ciri anak dengan motivasi belajar yang rendah menurut Suhaimin. Yang pertama, ada jarang mengerjakan tugas. Anak yang memiliki motivasi rendah memang kurang begitu tekun dalam menghadapi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang kedua, ada mudah putus asa. Biasanya anak dengan motivasi rendah ini akan mudah menyerah atau kurang gigih, kurang usaha dalam biasanya ketika menemui tugas atau pekerjaan yang dirasa sulit seperti itu. Lalu yang ketiga, ada kurang adanya dorongan dalam diri, kurang ada semangat dalam diri untuk melakukan sesuatu, bermalas-malasan seperti itu. Lalu selanjutnya ada kurang semangat belajar. Biasanya ini ada beberapa faktor atau pengaruh, baik dari lingkungan atau dari guru. Biasanya kalau dari guru mungkin dari pembelajaran yang membosankan atau kurang menarik anak. Kalau dari lingkungan mungkin lingkungan yang kurang nyaman, seperti teman-teman atau tempatnya. Baik, pada slide ini ada solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami anak berbakat yang berprestasi kurang dan anak berbakat yang memiliki motivasi rendah. Ya, di sini ada intervensi konseling dan juga ada intervensi edukatif. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, intervensi konseling. Intervensi konseling berkonsentrasi untuk mengubah dinamika personal dan keluarga yang membantu anak berbakat yang berprestasi kurang dan anak berbakat yang memiliki motivasi rendah. Intervensi konseling dapat meliputi konseling individual, konseling kelompok, dan juga konseling keluarga. Beberapa upaya dini untuk memperbaiki prestasi akademik anak berbakat yang berprestasi kurang dan anak berbakat yang memiliki motivasi rendah.
yaitu melalui perlakuan konseling karena tidak menunjukkan keberhasilan. Nah, hal ini dapat dipahami karena dalam sebagian situasi konseling, tujuan konselor tidaklah memaksa anak yang berbakat yang berprestasi kurang dan anak yang berbakat yang memiliki motivasi rendah menjadi seorang anak berbakat yang berprestasi kurang yang sukses, tetapi lebih diorientasikan lagi untuk membantu mereka membuat keputusan apakah sukses merupakan suatu tujuan yang dihendaki. Jika ya, maka perlu membantu perubahan kebiasaan dan kognisinya. Ya, yang kedua ada intervensi edukatif. Intervensi edukatif bagi anak berbakat yang berprestasi kurang dan anak berbakat yang memiliki motivasi rendah yang sangat terkenal dapat diwujudkan dengan sistem kelas khusus yang part-time dan full-time bagi anak berbakat yang berprestasi kurang ataupun anak berbakat yang memiliki motivasi rendah. Yaitu dalam kelas-kelas ini biasanya guru-guru berjuang untuk menciptakan suatu lingkungan yang nyaman untuk pencapaian prestasi siswa dengan merubah organisasi kelas tradisional. Biasanya rasio siswa guru yang lebih kecil. Guru dapat menciptakan tipe-tipe aktivitas mengajar dan belajar yang kurang konvensional. Guru-guru memberikan kepada siswa beberapa pilihan dan kebebasan di dalam melatih pengendaliannya terhadap iklimnya, serta siswa didorong untuk menggunakan strategi belajar yang berbeda. Ya, selanjutnya pada slide ini ada strategi dalam mengatasi anak berbakat yang berprestasi kurang dan juga anak berbakat yang memiliki motivasi rendah. Yang pertama ada strategi sekolah. Nah, pada strategi sekolah ini ada strategi suportif. Teknik dan desain kelas yang memungkinkan siswa merasa menjadi bagian dari keluarga, bukan pabrik yang mencakup metode, yaitu mengendalikan pertemuan kelas untuk mendiskusikan kepedulian siswa, merancang kegiatan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan minat anak, dan memungkinkan siswa untuk menghentikan tugas-tugas tentang berbagai mata pelajaran yang telah mampu mereka tunjukkan kompetensinya. Yang kedua ada strategi intrinsik. Nah, pada strategi ini mengakomodasi ide bahwa konsep diri siswa sebagai pembelajar sangat terkait dengan keinginannya yang kuat untuk berprestasi secara akademik. Dengan demikian, sebuah kelas yang mengundang sikap positif adalah memungkinkan kita untuk mendorong mereka berprestasi. Kemudian ada strategi remedial. Guru mengenal bahwa siswa adalah tidak sempurna, bahwa setiap anak memiliki kekuatan dan kelemahan, baik berkenaan dengan kebutuhan sosial, emosional, maupun intelektual. Dengan strategi remedial, siswa diberikan kesempatan untuk mempercepat dalam bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan minat mereka. Sementara itu, kesempatan diberikan untuk bidang-bidang spesifik yang dirasakan ada kesulitan belajar. Remediasi ini dilakukan dalam suatu lingkungan yang aman, suatu lingkungan yang kesalahan-kesalahan terjadi dianggap menjadi bagian dari belajar pada setiap murid dan di sini juga termasuk guru. Selanjutnya ada strategi keluarga. Sama juga seperti strategi yang ada di strategi sekolah tadi, di sini juga ada strategi suportif. Nah, anak-anak berbakat hidup dalam iklim yang saling menghargai, tidak berkuasa, fleksibel dan bertanya. Mereka memerlukan dukungan dan dorongan yang kuat, umpan balik positif yang konsisten, dan bantuan untuk menerima beberapa keterbatasan, baik berkenaan dengan mereka sendiri ataupun juga orang lain. Yang kedua ada strategi intrinsik. Apakah anak-anak berbakat menggunakan kemampuannya yang luar biasa dengan cara-cara yang konstruktif? Sebagian tergantung pada kepercayaan diri dan konsep dirinya.
Nah, menurut Halstead, bahwa anak berbakat intelektual tidak akan bahagia dan merasa sempurna sampai dia menggunakan kemampuannya sampai pada tingkat yang optimal. Yang ketiga, ada strategi remedial. Kompetisi yang berlangsung secara konstan mungkin mengarahkan ke underachievement, terutama ketika seorang merasa apakah seperti seorang pemenang atau yang kalah. Kursus tentang keterampilan belajar, kursus tentang pengelolaan waktu, dan atau tutorial khusus mungkin tidak akan efektif jika siswa itu yang sudah lama mengalami gejala berprestasi kurang. Sebaliknya, tutorial khusus mungkin sangat membantu bagi anak yang berprestasi kurang yang mengalami kesulitan akademik dalam waktu pendek. Umumnya, tutorial khusus bagi seseorang anak yang berbakat yang berprestasi kurang ataupun anak berbakat yang memiliki motivasi rendah sangat membantu ketika seorang tutor dipilih secara berhati-hati untuk menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Khusus keterampilan belajar yang bersifat luas atau tutor-tutor yang tidak memahami anak berbakat yang berprestasi kurang, cenderung lebih bersifat kurang baik daripada baiknya. Nah, materi terakhir, Unity of Science dari materi masalah-masalah yang dihadapi anak berbakat dan cara mengatasinya. Nah, ini datang dari surat Al-Isra ayat 70 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hammalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Adapun yang dapat kita ambil pelajaran dari Surat Al-Isra ayat 70 ini adalah bahwa sesungguhnya Allah telah mengutamakan penciptaan manusia dalam bentuk yang indah, yang istimewa, yang dimana ada berupa akal, kecerdasan, ilmu, dan pemahaman sebagai bekal manusia dalam hidupnya. Keistimewaan yang diberikan kepada manusia ini berupa dikaruniakannya pemikiran, yang dimana pemikiran ini tidak diberikan kepada makhluk lainnya, serta ditundukkannya semua makhluk yang ada di bumi untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.